Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Nurmahiyati selaku dosen pengampu mata kuliah praktek public speaking, dan tak lupa teman-teman dari 4 KPIA yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa terhubung meski dalam bingkai virtual. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semoga pandemi segera berakhir agar kita bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan secara offline. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman saya yang hingga pada akhirnya mengantarkan saya memilih jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Perkenalkan, saya Dwi Setianingrum, biasa dipanggil Tia. Saya adalah seorang perempuan yang dikenal memiliki karakter suara yang berbeda dengan perempuan yang lain. Ya, suara saya itu sedikit ngebas, gede, bahkan ada yang menyebutnya mirip dengan suara laki-laki. Perubahan suara saya dari melengking ke membesar, saya tidak tahu kapan perubahan signifikannya. Tapi ketika saya berusaha untuk mengingatnya, mungkin itu terjadi ketika kelas 9 akhir di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Memiliki karakter suara seperti ini tentunya menjadi keunikan tersendiri dan menjadi ciri khas untuk saya. Tapi tentu tak sedikit ledekan-ledekan yang dilontarkan oleh teman-teman saya. Sebagai contoh, "Tia, kamu kan cewek, kok suaranya kamu gede banget sih kayak anak laki-laki?" Kemudian saya juga seperti memiliki label tersendiri loh. Contohnya, ada orang yang bertanya, "Tia sih anaknya yang kayak apa ya?" Sontak mereka akan menjawab, "Itu loh yang suaranya gede." Dan dari situlah saya mulai memikirkan apakah ini sebuah bakat yang saya miliki, apakah ini adalah sebuah potensi yang bisa saya jadikan peluang. Sehingga ketika saya menduduki bangku SMK, saya memilih untuk mengikuti ekstrakurikuler Paskibra yang saya harapkan bisa menjadi wadah untuk mengembangkan potensi yang saya miliki. Kemudian, keinginan saya di Paskibra pun tercapai. Saya menjadi MC upacara di setiap hari Senin maupun di upacara hari-hari besar. Tentu itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya. Tapi perjuangan saya tidak hanya sampai di situ. Saya bertekad untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dengan suara saya. Bahkan saya ingin terjun di dunia pekerjaan yang mempergunakan suara saya. Kemudian ketika lulus dari bangku SMK, saya melanjutkan ke IAIN Purwokerto dan memilih jurusan komunikasi penyiaran Islam yang saya rasa bisa menjadi batu loncatan atau bisa menjadi penunjang karir saya di masa depan. Karena dengan memiliki karakter suara seperti ini, tentunya saya ingin bekerja menjadi seorang presenter, menjadi seorang penyiar radio, menjadi pengisi voice over, dan masih banyak lagi. Di sisi lain, saya juga mengikuti komunitas Radio Star di Fakultas Dakwah karena saya ingin mengembangkan bakat minat saya di dunia broadcasting. Kemudian, meskipun posisi saya masih menjadi seorang mahasiswa, alhamdulillah saya sudah bisa mewujudkan keinginan saya. Sekitar pertengahan bulan Februari 2021, ada salah satu owner UMKM di Purwokerto yang tertarik dengan suara saya, sehingga mereka menawarkan sebuah pekerjaan kepada saya untuk menjadi voice over di salah satu konten Instagram mereka. Memang penghasilannya belum seberapa, tapi itu sudah menjadi hal yang luar biasa bagi saya. Karena pada akhirnya saya bisa mendapatkan penghasilan yang bersumber dari suara saya sendiri. Setidaknya saya sudah memiliki batu loncatan untuk mencapai kesuksesan saya nantinya. Tentu saya harus mengapresiasi diri saya sendiri sebagai bentuk ucapan terima kasih karena telah mau mengambil peluang dari potensi yang saya miliki. Oleh karena itu, teman-teman dari 4 KPIA, jika kalian mendapatkan ejekan dari orang lain, jika kalian memiliki sesuatu yang berbeda dari orang lain, jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang bisa menjatuhkan kalian. Tapi yang harus kalian lakukan adalah bangkit dan mencari jalan keluar bagaimana menjadikan itu sebagai potensi.
Jangan melulu iri dengan apa yang orang lain miliki, tapi berusahalah mengapresiasi dengan apa yang kalian miliki. Selagi kita masih di jalan Allah, maka insya Allah kita juga akan dimudahkan. Lelah, beristirahatlah, tapi ingat jangan sampai menyerah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.